Aku menghilang dari tunangan setelah dia meminta hubungan terbuka sebelum menikah. Aku sudah menulis ulang ini beberapa kali dalam upaya untuk mempersingkat, tapi sejarah kita sudah berlangsung sejak kita masih kecil. Aku mencari beberapa saran tentang apa yang harus kulakukan ketika aku pulang dalam 2 hari. Aku mengganti semua nama tentu saja. Maaf sekali karena panjangnya cerita ini. Jan dan aku sudah berteman sejak kecil. Orang tua kita adalah teman seumur hidup. Kami tumbuh bersama dan mulai pacaran saat remaja. Seakan-akan itu hampir diharapkan oleh keluarga kita. Mereka memiliki lebih banyak rencana untuk kita daripada yang kita miliki. Saat aku mengejar gelar master, aku harus pindah ke kota lain dan Jen tetap di kota kelahiran kami untuk menyelesaikan gelar keperawatan. Setelah setahun LDR, kami memutuskan untuk tetap berteman dan tidak membiarkan tekanan hubungan kami mengendalikan kita. Kami tetap sahabat terbaik dan kami berdua berkencan dengan orang lain. Itu aneh karena kami selalu tahu ini sementara dan pada akhirnya kita akan kembali bersama suatu saat. Aku lulus dan tinggal di kota di mana aku mendapatkan gelar masterku dan mulai bekerja di bidangku. Aku menunggu mutasi kembali ke kota kelahiranku dan ketika aku mendapatkannya, aku sangat senang. Jen sedang menjalin hubungan jangka panjang dan dia adalah orang yang baik. Tapi aku selalu merasa dia waspada terhadap persahabatan kita. Aku mengerti perasaan itu dan mundur dengan hormat meskipun dia dan aku akan berbicara beberapa kali setahun. Bos dan mentorku, aku akan memanggilnya Paul, 44M, adalah orang yang hebat dan kami menjadi teman baik. Dia mengajari aku trik-triknya dan suatu hari turun dari menara Evo dan ingin berbicara. Dia menjelaskan ada posisi terbuka di kota asing selama 2 tahun dan akan segera diiklankan. Dia menjelaskan posisi itu dan meskipun uangnya tidak banyak, semua biaya seperti sewa, hotel, dan biaya perjalanan terkait ditutupi. Pada dasarnya, aku akan berbasis di Tokyo dan harus bepergian sekali-sekali ke kota-kota Asia lainnya untuk beberapa hari di sana-sini. Aku memikirkannya, berbicara dengan teman-temanku dan orang tuaku. Paul berkata itu adalah posisi yang sulit tapi akan menjadi kesempatan bagus untuk membuktikan diriku dan naik tangga karir. Aku pikir kenapa tidak? Aku bisa menyimpan sebagian besar gajiku dan mendapatkan pengalaman berharga. Paul berkata dia akan berbicara dengan orang tua itu dan jika aku ingin, dia akan merekomendasikan. Dia menjelaskan bahwa dia sendiri pernah melakukan hal serupa bertahun-tahun yang lalu dan itu membantu karirnya. Jadi aku pergi. Tahun pertama sangat mengerikan, terbiasa dengan budaya dan aturan sosial, bukan hanya di Jepang tapi juga negara-negara lain yang akan kukunjungi untuk bekerja. Satu hal yang membuatku terkejut adalah betapa mudahnya wanita-wanita itu tersedia. Dimanapun aku pergi, mereka menyukai orang asing. Aku bisa mencicipi kenikmatan Orient. Mereka bukan wanita negara ketiga. Kebanyakan dari mereka berpendidikan tinggi. Aku memiliki banyak FWBS dan jelas memberitahu mereka semua bahwa aku tidak tertarik pada hubungan jangka panjang atau pernikahan karena aku hanya tinggal sementara. Akhirnya aku melakukan 2 tahun lagi. Paul akan mengunjungi beberapa kali setahun dalam liburan, atau untuk mengawasi beberapa pekerjaan dan aku harus mengakui kami punya waktu yang menyenangkan di beberapa kota seperti Angeles City, Filipina dan beberapa lainnya. Kontraknya berakhir dan aku pulang. Memberikan uang muka yang bagus untuk rumah di pinggiran kota setelah tinggal di kota 37 juta penduduk, aku butuh sedikit ruang hahaha. Aku pulang selama sebulan dan saat mengunjungi orang tuaku, Jen ada di sana. Dia dan pria lain itu putus setahun yang lalu dan kami mulai berbicara lebih serius meskipun kami selalu memiliki kontak selama bertahun-tahun. Kami mulai berkencan lagi. Aku menahan diri untuk tidak berhubungan seks sesering yang kuinginkan karena aku takut akan apa yang akan terjadi. Aku telah mengembangkan kecanduan memiliki berbagai pasangan saat berada di Asia dan berusaha mengendalikan keinginan itu sebelum Jen dan aku serius. Maksudku semua orang termasuk Jan tahu aku berkencan tapi di media sosial, hanya ada sesekali foto-fotoku dengan wanita-wanita berbeda. Ibuku beberapa kali memanggilku pelacur dan jujur agak menyakitkan. Sekarang saatnya ketika semuanya mulai runtuh. Jan dan aku tidur bersama dan kurang lebih dia sangat terkejut. Dia berkata aku berbeda dan tidak pernah seperti itu sebelumnya. Dia maksudnya aku telah mendapat banyak pengalaman untuk mengatakannya dengan sopan. Dia menanyakan beberapa pertanyaan dan aku akui aku tidak memberitahunya jumlah pastinya. Meskipun dibagi 3 pun, itu menakutkan. Aku tidak ragu bahwa aku bisa setia padanya. Kursi yang tanpa sadar aku letakkan di pikirannya malam itu akan menciptakan beberapa masalah serius nantinya. Tentu saja keluarga kita senang kami bersama. Itu selalu diharapkan seperti ini. Kami baik-baik saja dan setelah berbicara dengan orang tua Jen, aku melamar. Dia pindah dan semuanya berjalan baik. Ada beberapa yang kukira sebagai tanda bahaya seperti bertanya apakah aku bahagia dengannya. Langsung ke Desember 2019, pernikahan direncanakan Juni 2020, kita semua tahu bagaimana 2020 berjalan, Natal luar biasa dan menjelang tahun baru kita akan mengalami DD pertama.
Aku duduk di depan PC dan Jen beserta sepupunya Tammy 32F sedang melihat-lihat beberapa hal pernikahan. Aku juga sudah mengenal Tammy sejak kecil dan kami baik-baik saja. Jen bertanya apakah kita bisa bicara dan Tammy masuk ke ruang tamu dan duduk di sofa. Aku pergi duduk di meja untuk berbicara dengan Jen. Dia mulai dengan meminta aku untuk tidak menginterupsi atau panik. Dia ingin membicarakan sesuatu. Dia kemudian menjelaskan perbedaan kami di kamar tidur dan mengatakan dia percaya aku tidak akan puas dengannya dan akhirnya aku akan selingkuhinya dan dia tidak ingin anak-anak dan hubungan masa depan kita hancur jika aku berselingkuh. Jadi disinilah aku berpikir bagus aku akan dibuang. Saat aku berpikir hal-hal tidak bisa lebih buruk, aku mendengar suara infomercial di kepalaku tapi tunggu, ada lagi. Jen bertanya apakah aku bersedia membuka hubungan agar dia bisa mendapat lebih banyak pengalaman dan itu akan membantunya merasa kurang tidak aman. Dia menyatakan aku tidak perlu khawatir karena aku adalah satu-satunya pria yang pernah dia cintai dan itulah mengapa hubungan-hubungan sebelumnya tidak pernah berujung pada pernikahan. Aku setuju dengan poin itu karena aku merasakan hal yang sama. Sekarang tentu saja aku pikir ini bercanda dan dia tidak serius sama sekali. Ini benar-benar tidak mungkin. Karena ini setahun setengah yang lalu, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengingat kembali poin-poin utamanya. Dia mengatakan dia hanya akan bersama dengan orang asing dan tidak pernah dengan seseorang yang kita kenal atau bekerja dengannya. Itu tidak akan terjadi dengan orang yang sama dua kali dan tidak ada hubungan emosional. Aku seperti apaan? Ketika aku menyadari dia tidak bercanda, aku tersedak. Tidak pernah kusangka hati bisa berhenti berdetak dan melompat ke tenggorokan. Aku bukan orang yang marah atau kasar tapi sekarang aku berteriak. Aku mulai mengerti mengapa Tammy tetap berada di dekat. Aku berteriak. Tammy, apakah kamu menyuruhnya melakukan ini? Tammy bilang dia hanya di sana untuk mendukung Jen. Wow, terima kasih banyak. Jadi kemudian Jen bilang aku bebas melakukan apa yang aku inginkan dengan aturan yang sama dan aku bilang tidak. Aku sangat kesal pada titik ini dan bahkan menulis ini sekarang aku sangat marah. Saat itu aku bilang aku tidak ingin hubungan sekali malam. Aku hanya ingin satu orang. Dia bilang siapa? Aku melihat ke arah Tammy dan mengangguk di matanya dan berkata, aku ingin memperkosa Tammy. Sekarang aku mendapat reaksi dari Jen dan Tammy tidak mengharapkan itu dan dia agak merah muka dan sekarang merasa tidak nyaman. Jen bilang tidak, dia keluarga dan seseorang yang kita kenal dan bekerja dengannya dan itu menjijikan bagiku bahkan hanya mengusulkannya. Sekarang aku benar-benar berada dalam dunia bizarro. Dari mana asalnya ini? Kami berdebat bolak-balik sejenak dan aku bilang jika dia melakukan ini, hubungan kita berakhir. Aku benar-benar menentang hal ini dan aku mencintainya dan kita bisa mengatasi semua hal bersama. Tapi bukan ini. Aku pergi, mengambil bantalku dan pergi ke kamar tamu. Aku bisa mendengar mereka di bawah sebentar tapi tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Itu akan menjadi lelucon yang lucu jika tidak berlangsung selama 1 jam percakapan. Aku tidak tidur semalaman dan menjadi sialan di kantor hari berikutnya. Jen memulai 2 minggu shift malam pada hari itu jadi setidaknya kita tidak akan berada di rumah bersama-sama selama waktu itu, dan kita bisa berdua menenangkan diri dan meninjau kembali ini nanti. Makan malam akan di lemari es untukku setiap hari dengan catatan aku mencintaimu. Dia akan sering mengirim pesan teks tapi aku menjawabnya singkat. Kamis malam minggu berikutnya saat shift malamnya, aku pergi ke PC untuk bekerja pada beberapa file dan aku melihat pemberitahuan email di akunnya dan itu adalah reservasi hotel untuk hotel bagus yang dekat dengan kantorku. Aku sangat berpikir dia seharusnya bekerja tapi mungkin dia ingin meminta maaf dan mengajakku keluar malam itu. Esok paginya aku menunggu pesan singkat atau panggilan darinya untuk mengundang tetapi hanya menanyakan bagaimana hari saya. Kemudian dia bilang dia sangat senang dia hanya harus bekerja 1 malam lagi dari shift malam. Bagaimana dia bisa punya 1 malam lagi di reservasi hotel? Aku sakit, stres di kantorku. Mulai mencari beberapa situs kencan, terutama profil tanpa foto. Aku tidak menemukan apa-apa. Hall datang dan menawarkan apakah aku ingin makan siang dan melihat aku kacau. Dia bertanya apa yang terjadi dan aku ceritakan padanya. Semuanya sulit tapi selalu mendukung hubunganku dengan Jen. Dia menyarankan kita pergi makan siang di restoran hotel dan aku berteriak tidak. Bukan tempat itu. Dia tidak tahu bagian itu. Kami benar-benar pergi makan siang dan aku merasa mual, tidak bisa makan. Bahkan tidak ingin minum. Dia bilang aku tidak bisa bekerja seperti ini dan aku bisa mengambil cuti sebanyak yang aku bisa. Dibayar atau tidak dibayar jika diperlukan. Aku bilang kepadanya aku tidak bisa berada di rumah lagi. Aku tidak bisa melihatnya dan sebagian dari diriku ingin percaya itu tidak benar. Aku bergegas pulang dan mengemas sebanyak mungkin barangku dan pergi kembali ke kantor. Paul bilang mari kita pergi mengintai hotel dan menunggu dia check-in. Aku bukan tukang intai atau detektif, aku lebih seperti Inspektur Chow Seao. Aku benar-benar menolak ini tapi aku benar-benar harus tahu. Jadi kami pergi dan menyiapkan di bar lobi dan aku mulai minum dan menunggu.
Masih berharap ini tidak nyata. Sekitar pukul 6.30 Paul menepukku di bahu dan di sana dia di meja depan dan tidak mengenakan seragam. Aku ingin mencekiknya, berteriak, meludah, menangis, aku tidak tahu. Kami menunggu selama 10 menit setelah dia masuk lift dan Paul dan aku berjalan ke depan meja. Aku meminta resepsionis untuk menghubungiku dengan kamar gen kosong dan teleponnya berdering. Begitu dia menjawab aku langsung mulai berteriak ke receiver dan dia terdengar bingung. Jen, aku sudah bilang kalau kamu melakukan ini kita akan putus. Aku selesai, pernikahan dibatalkan, hubungan berakhir, dan aku menutup telepon dan keluar dari sana. Sekarang kemana aku harus pergi? Aku kembali ke rumah Paul dan sekarang ponselku berdering. Satu-satunya orang yang kubilang adalah ayahku dan menjelaskan dalam istilah PG apa yang terjadi dan aku perlu meninggalkan kota untuk sementara. Ini bukan diskusi dan aku merasa buruk atas bagaimana aku bicara pada orang tuaku. Ponselku tidak berhenti selama 2 hari. Semua orang di bawah matahari meneleponku dan aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya cara yang bisa kujelaskan perasaanku adalah seperti berjalan di bawah air. Paul menyebutkan beberapa hal keuangan yang harus kudeal dengan untuk melindungi diriku sendiri. Aku bahkan tidak memikirkannya. Rumah, pernikahan, pinjaman untuk mobil. Kami memiliki rekening terpisah dan satu untuk tagihan terkait pernikahan dan rumah. Aku tidak peduli. Esok harinya aku mengirim email ke Jan dan bilang ini akan menjadi kontak terakhir kita dan aku akan pergi dari kota untuk sementara dan pernikahan dan semuanya dibatalkan. Aku menelepon ayahku kembali dan berbicara dengannya dengan panjang lebar dan meskipun dia kecewa dia mengerti aku butuh waktu dan ruang. Dia bilang dia masih berharap kita bisa menyelesaikannya. 10 hari kemudian aku menaiki pesawat dan pergi ke Bali. Aku tidak menjawab pesan atau emailnya atau siapapun. Aku tidak tahu apakah dia meninggalkan hotel itu malam itu atau tinggal. Aku tidak peduli. Akhirnya aku mendarat di Bali dan terjun ke dalam botol selama sebulan dan offline kecuali dengan ayahku dan pekerjaan. Aku bahkan tidak peduli jika aku dipecat. Aku ingin bilang aku menikmatinya tapi sebagian besar hanya mabuk. Aku merasa banyak kemarahan dan malu dan benci tentang bagaimana semuanya terjadi. Aku tetap berhubungan dengan Paul tentang cuti dan setelah 3 minggu dia bertanya apakah aku bisa kembali ke Tokyo untuk menyelesaikan beberapa hal. Kami berbicara tentang virus global baru dan aku sebutkan akan kembali ke Kanada untuk menyelesaikan hal-hal di sana karena aku mendengar rumor tentang lockdown potensial. Aku sampai di Tokyo pada 1 Maret dan rasanya bagus kembali bekerja meskipun hanya sedikit. Setelah mendengar lockdown akan datang, Paul menyebutkan agar aku kembali ke Kanada tapi aku bilang Mei. Hanya akan 30 atau 60 hari. Aku butuh beberapa waktu untuk merencanakan langkah selanjutnya. 30 hingga 60 hari, sialan. Aku masih di Jepang selama setahun lagi sebelum aku divaksinasi. Tapi pada saat ini aku tidak benar-benar ingin pulang. Rumahku disewakan dan aku berbicara dengan keluarga tapi menolak setiap informasi tentang Jan. Pada 21 September aku menerima kabar bahwa ayahku mengalami serangan jantung dan kondisinya baik tapi akan butuh operasi jantung ganda. Operasi ini serius, tidak seserius 40 tahun lalu tapi aku masih ingin melihatnya dan siapa saja. Aku tahu ketika aku pulang akan menjadi pertunjukan sialan dan aku benar-benar tidak ingin itu. Aku hanya ingin melihat orang tuaku dan berterima kasih kepada Paul atas semua yang telah dia lakukan untukku, meskipun aku begitu egois. Tapi aku tahu aku harus melihatnya dan aku tidak tahu bagaimana perasaan atau pikiranku nanti. Aku sangat menyesal atas panjangnya cerita ini, bahkan masih banyak yang tidak disebutkan. Setiap saran, tips, atau cacian akan dihargai. Aku akan terbang dalam 4 jam dan akan mendarat sekitar 24 jam lagi. Update 1. Setelah mendarat aku pergi untuk menemui ayahku. Dia terlihat baik dan bahkan menantikan operasinya. Ibu baik-baik saja tapi jelas menyembunyikan kekhawatirannya. Aku menghabiskan hampir 24 jam pertama di sisinya dan kami bercakap-cakap tentang segala hal di bawah matahari. Tapi tidak ada yang berat, tidak ingin membuatnya stres. Aku bilang padanya aku di sini untuknya. Tapi aku menggunakan perjalanan ini untuk merapikan hidupku. Menutup beberapa pintu dan membuka yang baru. Udah terlalu banyak minum dia. Kami berbicara sebentar bolak-balik. Berbicara tentang ayahku, pekerjaan, dan dia bertanya apakah aku memiliki kontak dengan Jen. Yang aku bilang tidak. Dia kemudian memberitahuku si tua, bos, ingin bertemu denganku tapi mengingat ayahku itu bisa menunggu. Aku tahu aku dalam masalah dan ku bilang mending segera saja. Aku punya daftar hal-hal yang perlu kuselesaikan bulan ini dan mungkin lebih baik mulai menyelesaikan. Bertemu dengan Jen adalah salah satunya. Aku masuk ke kantor untuk pertama kalinya yang rasanya sudah lama sekali. Banyak wajah yang hilang, beberapa yang baru dan beberapa yang biasa. Beberapa orang mengangguk padaku dan menyapaku. Kami pergi ke kantor si tua dan aku tidak pernah berbicara dengannya sebelumnya.
Dia memang berjalan-jalan dari waktu ke waktu tapi orang-orang langsung membuka jalan seolah seperti Musa membelah Laut Merah. Ini percakapan yang terjadi. Si tua selamat pagi para tuan. Ini pertemuan tertutup dan semua yang dibicarakan adalah pribadi bla bla bla. Si tua tiba-tiba mulai berbicara tentang tanggung jawab dan dedikasi dan harus kuakui dia memiliki beberapa poin bagus. Dia melihat Paul dan bertanya mengapa mereka harus tetap mempertahankanku. Dia melakukan pekerjaan yang hebat. Dia telah menyelamatkan akun dan mendapatkan banyak yang baru dan kami tidak bisa menemukan orang untuk melakukan pekerjaan dengan gaji 20% di bawah pasar seperti yang kami bayarkannya. Lalu Paul dan si tua dan Paul mulai tertawa gila. Seperti adegan bar dalam film Goodfellas. Si tua menghapus air mata dari matanya dan mengatakan kepada Paul itulah mengapa dia adalah VP terbaik yang dia miliki. Aku mendapat gaji yang bagus tapi sialan, aku merasa agak diremehkan. Si tua melihatku dan miringkan tubuhnya. Si tua dengarkan anak, aku tahu kamu punya masalah dengan wanitamu jadi izinkan aku memberimu beberapa saran. Dia menyebut nama seorang pria yang dia kutip. Aku tidak tahu apakah aku mengingat kata-kata secara persis tapi ini intinya. Si tua Tuhan memberikan seorang wanita alis dan dia mencabutnya dan menggambar yang baru. Tuhan memberikan seorang wanita wajah dan dia melukis yang baru di atasnya. Tuhan memberikan dia payudara dan dia membeli bra air push up. Tuhan memberinya bentuk dan meskipun tidak puas dia membeli pakaian ketat untuk mengubah bentuk itu. Jika Tuhan sendiri tidak bisa memuaskannya, bagaimana kamu bisa? Sahabat tolong jangan membunuh dirimu sendiri. Nah itu agak membuatku tercengang sedikit harus kukatakan. Si tua menatap Paul aku bisa mempercayakanmu untuk menangani ini dengan benar. Dia berhenti sebentar, ibumu akan membunuhku jika aku harus memecatmu. Jadi sekarang mulai terasa padaku. Mereka itu berkaitan. Paul dan aku keluar dan aku menatapnya dan berkata, 20% manusia, serius? Dia meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, jangan khawatir aku sudah menanganimu. Aku akan dipecat atau didisiplinkah? Paul tidak bebal, kamu akan dipromosikan. Katanya sambil meletakkan tangannya di pundakku dan menciumku di samping kepala. Aku berkata kamu bisa bilang dulu itu ke saya. Tolol. Paul tidak. Ini jauh lebih lucu begini. Aku merindukanmu nak. Sekarang mari kita pergi minum aku bilang ini jam 8.30 pagi Paul. Siapa yang melakukan itu? Aku begitu katanya. Kamu masih punya banyak hal untuk belajar tentang menikmati hidup. Ini tidak mengejutkanku dengan orang ini sebenarnya. Apa yang harus kusangka dari seseorang yang mabuk sake sebelumnya dan terlibat dalam perkelahian pukul-pukulan dengan monyet dan dibanting olehnya juga saya harus tambahkan, di sumber air panas di Jepang. Kami akhirnya berakhir mabuk. Kami berbicara tentang pekerjaan dan apa yang akan terjadi. Kami berbicara tentang Jen dan dia menyaranku bahwa aku seharusnya benar-benar bertemu dengannya dan mendapatkan penutupan. Dia mengatakan kita berdua melakukan hal-hal bodoh tapi kita orang yang baik. Setelah aku mendapatkan penutupan maka aku akan bisa maju ke masa depanku tanpa beban emosi yang menahanku. Dia mengatakan begitu masalah itu teratasi maka kita bisa berbicara tentang masa depan pekerjaanku. Apa yang ingin aku lakukan dan kemana aku ingin pergi. Jadi itu dicentang dari daftar. Paling tidak aku masih punya pekerjaan. Ayahku terlihat baik. Masih ada masalah dengan Jan yang terus-menerus ada dalam pikiranku. Aku membukanya di FB dan melihat-lihat untuk mempersiapkan diriku untuk apa yang akan datang. Aku mengirim PM dan bertanya apakah kita bisa bertemu makan malam suatu saat nanti. Kami hanya menukar sapaan dan akan bertemu makan malam dalam beberapa hari ke depan. Itu akan menjadi updateku berikutnya. Jan dan aku setuju bertemu di sebuah restoran beberapa jam setelah dia pulang kerja. Masuk ke situ, aku takut pada dua hal. Bahwa kemarahanku akan tetap ada dan aku akan bertindak sesuai atau cintaku padanya akan tetap ada dan aku akan bertindak sesuai. Aku berharap menemukan titik tengah yang nyaman di area abu-abu. Semua rencanaku terbang ke jendela seketika dia masuk melalui pintu. Dia terlihat indah. Dia tersenyum dan berjalan mendekatiku dan perutku berdesir. Aku tidak gugup seperti ini ketika kita kehilangan keperawanan kita bersama. Kami berpelukan singkat yang canggung dan aku bisa mencium parfum favoritku di dirinya. Apakah dia akan mencintaiku lagi atau bermain trik emosional? Apakah dia dalam hubungan lain dan di sini untuk menunjukkan apa yang kulewatkan? Tidak ada cincin di jarinya, bahkan yang aku berikan padanya. Kami berbicara tentang ayahku terlebih dahulu dan dia memberitahuku bahwa dia selalu mengeceknya saat dia piket dan meyakinkan bahwa ahli bedahnya untuk operasi bypass yang akan datang adalah salah satu yang terbaik. Kami berbincang-bincang tentang pekerjaan kecil seperti beban kerjanya yang berat selama pandemi dan apa yang aku alami ketika terkunci di Tokyo. Aku benar-benar siap untuk pecah. Aku bisa menjamin aku tenang dan terkumpul di luar tapi hancur di dalam. Aku bilang pada diriku sendiri aku butuh ini, untuk merangkum perasaan ini untuk bisa melangkah maju akhirnya.
Tampaknya kita berdansa di sekitar gajah di ruangan untuk waktu yang menyakitkan dan akhirnya dia melihatku dan wajahnya berubah. Seluruh percakapan setelah itu seperti kabur. Aku akan mengingatnya sebaik mungkin. Jen, pertama-tama aku ingin mengatakan betapa menyesalnya aku tentang yang terjadi dan tentang menyakitimu aku. Apakah kamu menyesal ketika tertangkap, atau sebenarnya menyesal telah menyakitiku? Jen, tentu saja aku menyesal atas apa yang terjadi padamu. Apa yang terjadi pada kehidupan kita dan masa depan kita. Aku membuang semuanya karena rasa takutku. Jadi apakah kamu merencanakannya karena rasa takutmu atau sebenarnya kamu ingin menghukumku atas orang-orang yang aku temui saat kita tidak berpacaran? Jen, mungkin keduanya, tapi biarkan aku katakan bahwa pria lain yang pernah ada dalam hidupku sebelum kita bertunangan, aku tidak pernah mencintainya seperti aku mencintaimu. Tim mantan pacarku sebelumku selingkuh karena dia selalu mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa bersaing dengan perasaan yang aku miliki padamu. Kita putus karena alasan itu. Aku tidak tahu ini. Dan jujur aku tidak pernah merasa kasihan dia selingkuh. Aku tidak pernah ingin kamu tahu aku akan tidur dengan pria lain. Aku pikir aku bisa cabut emosi dari itu dan bahkan jika kamu tahu kami bisa menyelesaikannya seperti segala sesuatu yang pernah kita alami sebelumnya. Aku pikir sangat salah. Itu mungkin hal yang paling menyakitkan yang pernah aku alami. Aku tidak memerlukanmu sempurna atau berpengalaman. Aku hanya membutuhkanmu menjadi milikku. Mereka semua, Jen, setiap satu dari mereka tidak pernah bisa menyamai apa yang aku rasakan denganmu. Tapi sekarang aku berpikir, apakah itu perasaan nyata atau proyeksi dari mimpi kita yang diinginkan oleh keluarga kita atau fantasi yang kita harapkan? Kami mulai emosional dan Jen meminta izin untuk pergi ke kamar mandi untuk mengumpulkan diri. Kami berada di sebuah restoran berukuran sedang dan hanya beberapa meja yang terisi. Paul ikut sebagai dukungan seperti yang beberapa dari kalian sebut dan meletakkannya di lounge yang tertutup. Aku melihat ke sana mencari semangat atau anggukan dan dia sedang berbicara dengan dua wanita yang cukup menarik. Tertawa dan gerakan tangan, semuanya lengkap. Akhirnya dia melihat ke arahku dan memberikan anggukan tanya dan aku mengiyakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum lalu memberikan jari tengah dengan senyuman dan kembali ke aktivitas ekstrakurikulernya. Wanita itu kembali dan kami melanjutkan. Jen, apakah ada yang ingin kamu tanyakan tentang malam itu? Aku tidak bisa mengulanginya. Itu tidak penting. Jen, tidak ada yang terjadi. Aku bahkan tidak yakin apakah aku bisa melakukannya. Ketika kamu menelepon kamar itu membuatku ketakutan dan aku berlari ke lobi tapi kamu sudah pergi. Aku tidak bisa mengulanginya. Aku tidak di sini untuk mengulang masa lalu. Aku ingin kita bekerja untuk maju. Yen, bisakah kamu memaafkanku? Aku tentu bisa memaafkanmu dan aku memaafkanmu. Kamu bukan orang yang mengerikan. Kamu hanya membuat serangkaian pilihan yang mengerikan yang membawa kita ke sini. Tidak semua kesalahanmu. Aku seharusnya lebih terbuka dan memahami kekhawatiranmu juga. Aku sedang melalui siklus emosi dari cinta ke amarah ke penyesalan. Sebagian dari diriku ingin berteriak padanya dan sebagian lain ingin membawanya pulang dan melupakan bahwa ini tidak pernah terjadi. Selama beberapa minggu terakhir aku telah menonton video Reddit ini di YouTube mempersiapkan diriku untuk percakapan ini dan melihat para pria ini menghukum diri mereka sendiri atas apa yang disebabkan oleh babi mereka jauh lebih merusak daripada selingkuhan sebenarnya. Aku bertekad untuk tidak menjadi orang yang lemah. Aku mulai melihatnya dengan kata-kata si tua berkecamuk di dalam pikiranku. Wajah berdandan, kuku berdandan, dan gaun yang pas. Apakah aku benar-benar mengenalnya? Jika ini penampilan luarnya, apakah pikirannya sama? Apakah semua pikiran mereka sama? Aku menegaskan diriku sendiri. Jen, sekarang apa? Apakah ada yang di masa depan untuk kita? Aku ingin kamu ingat ketika kita masih kecil dan berjalan pulang dari taman itu, anjing yang ganas yang mendekati kita. Aku berdiri di depanmu secara naluriah untuk melindungimu, menyelamatkanmu. Pemiliknya memanggil anjing itu dan pergi. Hanya beberapa detik sebenarnya, tapi ketika kamu berusia 9 tahun itu cukup menakutkan. Sekarang semua tahun-tahun kemudian aku berdiri di depanmu, mencintaimu dan melindungimu dari apapun yang akan datang pada kita. Tapi kali ini ketika aku berdiri di depanmu memberikanmu segala yang aku miliki, kamu menusukku di belakang. Sama seperti katak dan si kalajengking. Pernyataan ini benar-benar menyentuhnya seperti kilat dan dia merendahkan kepala dan menangis sedikit. Aku belum selesai, aku harus mengeluarkan semuanya. Jen, aku minta maaf. Dia mengeluarkan kotak cincin dan meluncurkannya ke arahku. Aku biarkan di sana. Aku tidak menginginkan ini, aku kesal. Apakah kamu pikir aku ingin duduk di sini dengan jantungku melompat keluar dan kamu menangis? Aku ingin pulang bermain dengan bayi yang seharusnya sudah kita miliki sekarang. Aku tidak bisa mengingat apapun yang dikatakan dalam beberapa menit berikutnya. Dia mulai menangis dan memegang tangannya di wajahnya. Aku telah mengatakan beberapa hal yang buruk dalam hidupku tapi itu yang terburuk. Aku meminta maaf dan katakan bahwa itu terlalu jauh. Itu membuatku keluar dari mode marah.
Sisa percakapan menjadi lebih tenang dan setelah aku membakar semua emosi itu kita benar-benar berbicara seperti manusia biasa tentang kehidupan di masa depan. Karena orang tua kita sangat dekat dan ibu dan ayahnya seperti keluarga nomor 2 bagiku dan sebaliknya. Kami berbicara tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dalam ranah ini sebagai teman. Rekonsiliasi tidak masuk dalam perbincangan. Dia bangun untuk pergi dan kami berpelukan lama. Aku akan meninggalkan ini di sini dan menyelesaikan sisanya besok. Beberapa hari terakhir ini sangat melelahkan.